Modern. Kata-kata modern, modernisme, dan modernisasi berasal dari kata Latin, yaitu modernus, yang artinya baru saja, just now, atau terkini. Akan tetapi, dalam pemaknaan yang luas, modernisasi selalu saja dikaitkan dengan perubahan dalam semua aspek kawasan pemikiran dan aktivitas. Seiring dengan perkembangan zaman, ada banyak permasalahan di kalangan masyarakat Muslim yang tidak ada di era Nabi Muhammad SAW. Permasalahan ini memerlukan solusi yang cepat dan tepat. Organisasi dalam Islam adalah gerakan Islam terpadu dan ilmu-ilmu modern. Akibatnya, Islam harus menyesuaikan diri dengan doktrin-doktrin dan prinsip-prinsip keinginan Barat. Dampak dari gerakan ini akan merusak prinsip-prinsip Islam dan mendorong orang-orang Muslim untuk mengakui nilai-nilai modernitas Barat. Dalam Islam, sains dan teknologi sangatlah penting untuk membangun dan mengembangkan peradaban yang kokoh dan tangguh. Seperti halnya para khalifah dulu, dalam mendorong kaum muslim untuk menciptakan teknologi dan membuat karya ilmiah untuk mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya alam yang telah tersedia. Kemajuan peradaban tidak ditentukan oleh produknya, tapi oleh ide dan ideologi serta sistem yang membangun peradaban itu. Sekarang, saya akan membahas tentang sejarah perkembangan Islam dan modernitas. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa Eropa pada abad pertengahan belum memiliki peradaban yang dapat dibanggakan dalam sejarah. Islam sudah mengenal apa itu mandi dan kebersihan seperti yang dianjurkan Nabi Muhammad, sementara orang-orang Eropa belum mengenalnya. Sehingga mereka begitu bau. Orang Eropa mulai mengenal bersuci ketika terjadi kontak dalam perang salib. Namun mereka belum memiliki adab, mereka masuk ke pemandian dengan telanjang, sementara orang-orang muslim masuk ke pemandian dengan ditutupi oleh handuk. Berkat belajar dari peradaban Islam, orang Eropa Barat tersimulasi untuk bangkit dari Dark Age atau zaman ke-8 menuju masa lahir kembali yang bermula pada abad ke-16. Kebangkitan Eropa Barat diawali dengan proses sekularisasi, yaitu pemisahan agama Nasrani dan antara kehidupan. Sekarang kita akan membahas mengenai muamalah. Muamalah berasal dari kata al-amalu yang merupakan istilah yang digunakan mengungkapkan semua perbuatan yang dikehendaki oleh mukallaf. Muamalah mengikuti pola muqaalah yang bermakna bergaul. Menurut bahasa, muamalah adalah istilah yang digunakan untuk permasalahan selain ibadah. Ibadah wajib berpedoman pada sumber ajaran Al-Quran dan As-Sunnah yang harus mengikuti contoh dari Rasulullah SAW. Ibadah ini antara lain meliputi sholat, zakat, puasa, dan haji. Sedangkan masalah muamalah hubungan kita dengan sesama manusia dan masalah-masalah dunia seperti makan, minum, pendidikan, organisasi, dan juga iptek. Berlandaskan pada prinsip selama tidak ada larangan yang tegas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Dalam melakukan perniagaan, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah mengatur adab yang perlu dipatuhi dalam perdagangan, di mana apabila telah datang waktunya untuk beribadah, aktivitas perdagangan perlu ditinggalkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti firman Allah, yaitu pada Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 11 dan Quran Surat An-Nur ayat 37. Contoh penerapan muamalah jual beli dalam modernisasi. Muamalah bersifat fleksibel, yaitu menyesuaikan pada zaman. Sebagai contohnya yaitu transaksi jual beli pada minimarket. Di zaman para nabi, transaksi jual beli dilakukan dengan akad. Namun
seperti yang kita ketahui, di zaman modern ini kita melihat di minimarket contohnya, seperti yang diucapkan seperti, baiklah saya terima barang ini dengan harga sekian. Seperti itu jarang ditemukan. Yang kita lihat sekarang di beberapa minimarket, kita hanya cukup mengambil barang dan langsung membayarnya di kasir tanpa mengucapkan sebuah akad. Yang jadi pertanyaan, apakah hal tersebut diperbolehkan? Jawabannya, boleh. Karena ketika kita melihat harga barang yang tertera di label dan kita mengambil barang tersebut untuk membelinya dan membayarnya, sama saja kita menyetujuinya harga tersebut dan memenuhi kesepakatan dalam akad. Contoh penerapan hukum dalam modernisasi. Dalam Islam, muamalah diatur dan dirumuskan dalam satu kesatuan, membentuk himpunan aturan yang bisa disebut hukum muamalah. Hukum muamalah disusun berdasarkan fikih yang tentu saja disandarkan pada syariat Islam. Apabila bagian-bagian hukum Islam tersebut disusun menurut sistematika hukum Barat yang membedakan hukum publik dengan hukum perdata, maka susunan hukum muamalah dalam arti luas yang termasuk dalam hukum perdata adalah: yang pertama, munakahat, yakni hukum yang mengatur tentang perkawinan. Yang kedua, wirasah, yaitu hukum yang mengatur tentang warisan dan seluk-beluknya. Selanjutnya, muamalah dalam arti khusus, yaitu hukum masalah kebendaan dan hak-hak atas benda. Adapun yang termasuk dalam hukum publik Islam adalah jinayat, yakni hukum yang memuat aturan-aturan mengenai perbuatan yang diancam dengan hukuman. Yang kedua, al-ahkam al-sultaniyah, yaitu hukum yang mengatur soal yang berhubungan dengan kepala negara, pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun daerah. Yang terakhir, syar, yakni hukum yang mengatur urusan perang dan damai. Hikmah bermuamalah dalam syariat Islam: meningkatkan hubungan antar sesama manusia, menciptakan kemaslahatan umat, memberi kesejahteraan dan keadilan kepada siapapun yang terlibat, menegakkan keadilan dalam masyarakat Islam, berlangsungnya kehidupan manusia yang berakhlak baik dan bermartabat, juga meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Penerapan ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Ibadah menurut agama Islam yaitu adalah puasa, zakat, dan naik haji bagi yang memungkinkan. Namun, tidak serta-merta kita harus mengikuti aturan atau kewajiban-kewajiban yang harus dianjurkan. Kenapa? Karena ibadah dalam Islam itu bisa dilakukan dengan melakukan kegiatan yang baik, yang positif, dan juga dapat menguntungkan bagi banyak orang. Lalu, ibadah memerlukan kesiapan lahir dan batin, sehingga nilai ibadah dari waktu-waktu akan semakin meningkat. Adapun cara atau langkah agar kita dapat meningkatkan kualitas ibadah kita. Yang pertama adalah ibadah dengan kesadaran. Ibadah tanpa kesadaran rasanya tidak memiliki rasa tekanan batin atau jiwa untuk melakukan ibadah tersebut. Ibadah dengan kesadaran dimaksudkan yaitu kita tidak ada paksaan terhadap orang lain atau diri kita sendiri. Yang mana ibadah tanpa paksaan itu kita melakukannya dengan sukacita, dengan lahir batin, dan tidak ada paksaan dari siapapun. Oleh karena itu, Allah melarang orang-orang yang beribadah ketika sedang dalam keadaan mabuk. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu katakan. Surat An-Nisa ayat 43. Lalu yang kedua adalah ibadah dengan kecintaan.
Seperti dalam hadis riwayat Abu Dawud, barang siapa yang cinta karena Allah, benci karena Allah, memberi karena Allah, menahan karena Allah, sesungguhnya orang itu mendapatkan kesempurnaan iman. Beribadah tanpa kerinduan dan kecintaan tidak akan merasakan kenikmatan dalam beribadah. Ibaratkan kita akan menonton ke bioskop, namun kita tidak membawa siapa-siapa, alias kita jomblo. Nah, maka dari itu, dalam beribadah juga kita harus memiliki rasa kecintaan dan rasa kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat memfokuskan diri kita dalam mencari konsentrasi kita dalam beribadah. Yang ketiga adalah beribadah dengan ikhlas. Nilai ikhlas dalam beribadah bukanlah semata-mata atau secara tiba-tiba, akan tetapi memerlukan upaya dan perjuangan secara terus-menerus. Seperti kewajiban menjalankan sholat 5 waktu, yang mana pada awalnya terasa berat dan akan bisa menjadi beban jika kita tidak menjalankan dengan ikhlas. Oleh karena itu, untuk meminimalisir kemalasan atau menghilangkan secara mental spiritual, dapat dilaksanakan dengan sholat sunnah, yaitu antara lain sholat rawatib dan sholat sunnah lainnya. Ibadah. Maka dari itu, sholat akan menjadi kebutuhan dan dilaksanakan dan penuh keikhlasan. Ibadah dilakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, sebagai firman-Nya yang berbunyi dalam surat Al-Kahfi ayat 10, barang siapa yang melarang perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh dan janganlah ia menyekutukan satupun dalam beribadah kepada Tuhan. Lalu yang kedua ada Al-Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan menunaikan ketaatan kepadanya, menjalankan agama yang lurus. Kemudian yang keempat yaitu ibadah secara sembunyi. Maksudnya adalah ibadah secara sembunyi merupakan totalitas dalam ibadah dan melepaskan penghambatan diri kepada Tuhan selain Allah. Sehingga ibadah bukanlah hanya semata-mata untuk memperoleh pujian dari orang lain, penghargaan dari atasan, ataupun sanjungan dari bawah. Sebagaimana sabda Rasul dalam hadis riwayat Muslim yang berbunyi, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku adalah kepunyaan Allah yang menguasai sekalian alam. Lalu yang terakhir adalah hikmah dalam beribadah, yaitu yang pertama mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melatih diri agar kita disiplin waktu terhadap sholat 5 waktu. Yang ketiga, melatih untuk hidup tertib dan teratur. Yang keempat, menjadikan hidup menjadi damai sejahtera. Yang kelima, menjadikan hati tentram dan tenang. Dan yang terakhir adalah bersikap rendah hati. Pengertian radikalisme, liberalisme, hedonisme, dan juga komunisme. Yang pertama, pengertian radikalisme. Radikalisme merupakan paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaruan, baik dalam hal sosial maupun politik, dengan cara memaksa atau dengan cara kekerasan. Yang kedua, ada pengertian liberalisme. Liberalisme merupakan salah satu jenis ideologi atau paham yang memang mengutamakan si individunya, lebih mengutamakan dalam hal kebebasan atau lebih memerdekakan setiap individunya. Yang ketiga, pengertian hedonisme. Hedonisme adalah pandangan hidup yang menganggap bahwa seseorang akan mendapatkan kebahagiaan dengan cara seseorang itu mencari kebahagiaan yang sebanyak-banyaknya, dan sedapat mungkin seseorang tersebut menjauhi perasaan-perasaan yang dapat menyakiti dirinya. Yang keempat, pengertian komunisme. Komunisme adalah paham atau yang berhubungan dengan filosofi, sosial, ekonomi, dan juga politik. Dengan tujuan utamanya adalah untuk menciptakan masyarakat dan juga sistem ekonomi yang maju, baik dalam hal teknologi
ataupun tenaga-tenaga yang semakin produktif. Yang selanjutnya, bentuk-bentuk kejahatan dan radikalisme. Yang pertama, terorisme. Contohnya pengeboman dan genosida. Yang kedua, hoax. Contohnya berita palsu yang dapat memecah belah atau mengadu domba antar umat beragama. Yang ketiga, penipuan online. Contohnya jual beli dalam sosial media yang dapat menyebabkan seorang tertipu. Yang selanjutnya, pandangan Islam terhadap radikalisme. Menurut Yusuf Qadarwi, radikalisme adalah sikap berlebihan yang seseorang miliki dalam beragama. Ketidaksesuaian antara akidah dengan perilaku, antara yang seharusnya dengan realitas, antara agama dengan politik, antara ucapan dengan tindakan, antara yang diangankan dengan yang dilaksanakan, serta antara hukum yang disyaratkan oleh Allah dengan produk hukum manusia itu sendiri. Agama dan ilmu pengetahuan teknologi merupakan dua sisi yang tidak dapat dipisahkan antara satu sama lain. Ilmu adalah sumber teknologi yang mampu memberikan kemungkinan untuk kemunculan berbagai penemuan baru dan ide-ide baru. Sedangkan teknologi adalah aplikasi dari ilmu yang dapat ditunjukkan dalam hasil nyata yang lebih kompleks dan dapat mendorong manusia untuk berkembang lebih maju lagi. Tetapi terlepas dari semua hal tersebut, perkembangan teknologi juga tidak boleh melepaskan diri dari nilai-nilai agama Islam. Untuk menghindari dampak dari perkembangan teknologi, sebagai umat Islam yang bijak dan taat pada aturan ajaran agamanya, semestinya berawal dari diri sendiri dalam menyikapi terjangan perkembangan teknologi. Pergunakan manfaat yang positifnya apabila dampak dari perkembangan teknologi itu bisa bermanfaat dalam kehidupan umat Islam. Dan menjauhi atau buang dampak negatifnya apabila dampak dari perkembangan teknologi komunikasi itu cenderung bersifat mengarah ke dalam kebatilan. Dikarenakan Islam tidak menghambat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, juga tidak anti terhadap barang-barang produk teknologi baik di masa lalu atau di masa yang sekarang maupun di waktu-waktu yang akan datang.